Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuat atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen. Yang kelima, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran dengan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk memperbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Ialah asesmen yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif, yaitu penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan belajar atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Selanjutnya, merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Berikut adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Yang pertama, rubrik. Yang kedua, checklist. Yang ketiga, catatan anekdotal. Yang keempat, grafik perkembangan. Di bawah ini diuraikan contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi. Yang pertama adalah observasi, kedua kinerja, yang ketiga project, yang keempat tes tertulis, yang kelima tes lisan, yang keenam penugasan, dan yang ketujuh portofolio. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah jurnal, esai, poster, tes tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Selanjutnya, penyusunan instrumen penilaian. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama dengan tes, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian keterampilan.
Dan selanjutnya refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah data administratif yang kurang bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen. Hasil asesmen peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Dan yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan atau peserta didik. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.